Shalom, Bapak Ibu Jemaat GKI Agape yang berbahagia dan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali di dalam ibadah online pada hari ini, Minggu tanggal 19 September tahun 2020. Sebelumnya saya akan membacakan beberapa berita jemaat GKI Agape untuk minggu ini. Pertama-tama kami akan sampaikan, kami atas nama Majelis Jemaat GKI Agape dan petugas pelayanan pada hari ini mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah kepada seluruh warga jemaat yang mengikuti ibadah ini secara daring. Kemudian jadwal pelayanan ibadah dapat dilihat pada lembaran berita jemaat yang sudah dibagikan di WA Group Jemaat. Dengan sukacita kami mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan pernikahan kepada warga jemaat yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Semoga sehat, panjang umur, dan selalu dalam berkat Tuhan. Jadwal kunjungan doa ulang tahun dapat dilihat di berita jemaat. Kemudian berita keuangan. Tidak ada perubahan sesuai dengan yang tertera di lembaran berita jemaat. Kalau ada perbedaan angka dalam penulisan di berita jemaat, supaya dikonfirmasikan ke bidang perbendaharaan. Demikian jemaat, berita jemaat ini kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat. Baik Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita memasuki rangkaian ibadah kita pada minggu pagi hari ini, kami mengucapkan selamat beribadah di rumah kita masing-masing kepada seluruh warga jemaat. Kiranya kita bersukacita dalam ibadah ini. Pendeta yang bertugas pada minggu pagi hari ini adalah Pendeta Immanuel Surya Sukma STH, dan untuk mengawali ibadah kita, mari kita muliakan dan puji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 16, bait yang pertama sampai dengan bait yang kedua. Baik, sidang jemaat Tuhan yang dikasih dan yang diberkati, kita tabiskan ibadah kita dalam potu dan salam. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Jemaat diundang untuk duduk kembali. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita sambut potom dan salam dengan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 240B, bait
pertama dan bait yang kedua. Doa pengampunan dosa dan ucapan syukur. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang Maha Kuasa, kami mengaku akan kesalahan yang kami perbuat. Sepatutnya lah kami menerima hukuman, namun kami yakin padamu saja ada pengampunan. Oleh karena itu, ampunilah kami, bangunkanlah kami dari tidur dosa, agar kami boleh menyadari pengasihan-Mu. Kami pula bersyukur karena Tuhan mengasihi kami kepada selamat-Mu. Kami berterima kasih ya Tuhan atas pimpinan-Mu dan pekerjaan dan hidup yang telah kami jalani. Anugerah-Mu sungguh-sungguh kami rasakan. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab. Pembacaan Alkitab untuk kita pada hari ini terambil dari kitab Yeremia 11 ayat 18 sampai 20. Dengan perikop nyawa Yeremia terancam di Anatot. Ayat 18. Tuhan memberitahukan hal itu kepadaku, maka aku mengetahuinya. Pada waktu itu engkau, Tuhan, memperlihatkan perbuatan mereka kepadaku. Tetapi aku dulu seperti anak domba jinak yang dibawa untuk disembelih. Aku tidak tahu bahwa mereka mengadakan persepakatan jahat terhadap aku. Marilah kita binasakan pohon ini dengan buah-buahnya. Marilah kita melenyapkannya dari negeri orang-orang yang hidup, sehingga namanya tidak diingat orang lagi. Tetapi Tuhan semesta alam yang menghakimi dengan adil, yang menguji batin dan hati, biarlah aku melihat pembalasan-Mu terhadap mereka. Sebab kepadamulah kuserahkan
perkaraku. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Petunjuk hidup baru. Sidang jemaat diundang bangkit berdiri. Dengarkanlah petunjuk hidup baru bagi sekalian orang percaya seperti yang terdapat dalam Kolose 3 ayat 12 sampai 14. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain, apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Sidang jemaat duduk kembali. Sidang jemaat kembali kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 246, bait yang pertama dan bait yang kedua. Ya Allah yang Maha Tinggi. Pelayanan firman Tuhan dan doa syafaat untuk kita pada hari ini disampaikan oleh Bapak Pendeta Immanuel Surya Sukma STH. Kesempatan selanjutnya kami persilakan. Baik Bapak Ibu dan sidang jemaat Tuhan yang terkasih, kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan pada hari ini yang nantinya diambil dari kitab Markus pasal 9 ayat 30 sampai dengan ayat yang ke-37. Mari kita satu dalam doa memohon kekuatan Roh Kudus Bapa di sorga. Kita berdoa. Bapa di sorga di dalam Yesus Kristus. Terima kasih ya Allah Engkau izinkan kami untuk mendengarkan firman-Mu pada saat ini. Biarlah di dalam urapan Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Kami boleh memahami firman-Mu. Dapat mengerti dan kami boleh menerapkannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Karena sesungguhnya ya Allah firman-Mu adalah suluh dan pelita bagi kami di dalam kehidupan ini. Berkati jemaat-Mu yang mendengarkannya, biarlah mereka bersuka cita. Pimpin dan arahkan serta berkati hamba-Mu yang menyampaikannya.
Maka biarlah Bapa di sorga, hanya Engkau yang berkuasa, berdaulat di dalam firman ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik, firman Tuhan bagi kita sidang jemaat Tuhan yang akan saya bacakan sebagaimana yang tertera di dalam kitab Markus pasal 9 ayat 30 sampai dengan ayat yang ke-37 di dalam dua perikop. Perikop yang pertama, pemberitahuan kedua tentang penderitaan Yesus. Demikian bunyinya. Yesus dan murid-muridnya berangkat dari situ dan melewati Galilea, dan Yesus tidak mau hal itu diketahui orang. Sebab ia sedang mengajar murid-muridnya. Ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia. Dan 3 hari sesudah ia dibunuh, ia akan bangkit. Mereka tidak mengerti perkataan itu, namun segan menanyakannya kepadanya. Perikop yang kedua, siapa yang terbesar di antara para murid? Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Kapernaum. Ketika Yesus sudah di rumah, ia bertanya kepada murid-muridnya, apa yang kamu perbincangkan tadi di tengah jalan? Tetapi mereka diam. Sebab di tengah jalan tadi, mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu. Katanya kepada mereka, jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya. Maka Yesus mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Kemudian ia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka, barang siapa menyambut seorang anak kecil ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi dia yang mengutus aku. Baik Bapak Ibu, demikian pembacaan firman Tuhan bagi kita sekalian. Saudara yang terkasih dan kita sekalian di dalam berkat Tuhan, selamat pagi, selamat hari Minggu dan salam sejahtera bagi kita semua. Salam. Kembali kita boleh bersyukur pada pagi hari ini. Kita dipertemukan oleh kasih Tuhan dalam persekutuan yang indah, yang mulia. Walaupun kita laksanakan secara virtual, kita di rumah masing-masing, tapi kita yakin dan kita percaya oleh karena kasih Tuhan. Hari ini kita satu dalam doa, satu dalam firman-Nya, satu dalam kebenaran. Bahkan senantiasa Allah mempersatukan kita di dalam dirinya, dalam diri Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara, ada 2 perikop yang diperhadapkan kepada kita pada saat ini, dan sebenarnya nas ini sudah familiar bagi kita sekalian. Yang pertama, pemberitahuan kedua tentang penderitaan Yesus. Saudara, dalam satu perjalanan sidang jemaat Tuhan, ketika dikatakan bahwa Yesus dan murid-muridnya berangkat dari situ dan melewati Galilea, Yesus mengatakan, memberitahukan kepada murid-muridnya tentang penderitaan yang harus ia alami, dan pada saat ia akan mengalami kematian, dan 3 hari setelah itu ia akan dibangkit dari kematian. Dan berita ini sebenarnya adalah dalam rangka Yesus bukan mempersiapkan dirinya, tetapi mempersiapkan para murid untuk boleh senantiasa nantinya menyadari bahwa seorang anak manusia, yaitu Yesus, akan menderita, akan mati, dan akan bangkit. Dan ini adalah satu pekerjaan yang luar biasa berat. Maha dahsyat kepahitan dari pekerjaan ini yang harus ditanggung oleh Yesus, yaitu penderitaan dan kematian, tetapi luar biasa mulianya untuk dianugerahkan kepada semua orang percaya. Tetapi masalahnya Bapak Ibu dan sidang jemaat, bahwa justru para murid pada saat itu tidak mengerti apa yang dimaksudkan oleh Yesus, bahwa sebentar lagi ia akan mengalami penderitaan dan kematian. Dan pada hari ini Bapak Ibu dan sidang jemaat Tuhan, manakala kita ingin memahami, ingin mengerti tentang apa yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus, apa yang ia mau amanatkan, ia mau ajarkan kepada kita, kita tidak mungkin menangkapnya dengan akal dan pikiran kita umat manusia. Sebab kepintaran kita di hadapan Tuhan hanyalah satu kebodohan. Oleh sebab itu, agar kita sungguh-sungguh mengerti apa yang Yesus nyatakan kepada kita, bukan hanya dalam nas yang kita perdengarkan pada hari ini, tapi dalam seluruh isi Alkitab ini, maka kita harus senantiasa, saudara dan saudara jemaat Tuhan, kita harus diurapi oleh Roh yang Kudus,
Sebab Roh Kuduslah yang memampukan kita untuk bisa memahami pengertian-pengertian yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bahkan Roh Kudus itu sendiri yang menguatkan kita. Agar dari hari ini sampai akhir hayat kita, bahkan sampai akhir zaman, kita akan selalu percaya kepada Tuhan Yesus. Dan kita tidak akan mundur dari Dia. Dan itu semua adalah pekerjaan Roh Kudus. Oleh sebab itu saudara, hari ini marilah kita bersama-sama. Kita senantiasa secara pribadi persekutuan gereja jemaat. Kita mesti meminta Roh Kudus memberkati dan mengurapi kita. Agar kita memahami yang Dia maksudkan bagi kita dalam kehidupan ini. Dan yang kedua, saudara, siapa terbesar di antara para murid? Saudara dan sidang jemaat. Biasanya kita sebagai manusia, kita akan menganggap diri kita akan hebat, luar biasa dan bahagia. Ketika kita memiliki banyak pengikut kita, banyak fans kita. Dan kita mengatakan, oh, saya berhasil dan saya luar biasa, saya sukses. Orang mengikuti saya banyak. Orang yang bersama-sama dengan saya banyak. Orang yang mengidolakan saya banyak. Demikian juga Bapak Ibu dan Saudara jemaat Tuhan. Kita merasakan bahwa sebagai pribadi, sebagai pemimpin, sebagai pengikut Yesus, murid Yesus, sebagai penetua, sebagai diakon, sebagai pendeta. Itu juga bisa kita bandingkan di dalam kehidupan ini. Biasanya sebagai seorang pemimpin secara duniawi, kita berpikir bahwa kita akan berhasil, kita tersanjung, berbahagia, hebat, kita mulia. Kalau banyak orang yang melayani kita, kalau banyak orang menghargai kita, kalau banyak orang yang menyenangi kita dan bertepuk tangan kepada kita. Baik, Bapak Ibu saudara jemaat Tuhan, ada satu kisah yang menarik. Pada saat itu terjadi semacam debat dalam rangka untuk pemilihan kepala daerah. Dan seorang wartawan itu meliput debatan tersebut. Dan ini hanya kisah ilustrasi. Setelah perdebatan itu selesai, orang bijak bertanya kepada sang wartawan yang meliputi debat itu. Apa yang Anda ketahui secara substansi isi dari debat itu? Saudara, apa jawaban seorang wartawan? Wartawan itu terdiam dan ia hanya menggelengkan kepalanya. Oh, orang bingung. Padahal ia yang meliputinya. Lalu wartawan itu katakan, aku tidak menemukan isi apa-apa dari perdebatan itu. Sebab semua kandidat yang ada di situ tidak ada menampakkan kerendahan hatinya. Mereka semua menampakkan kelebihan dan kehebatannya. Tidak ada yang menampakkan kerendahan hatinya. Jadi Bapak Ibu dan saudara jemaat Tuhan yang terkasih dan yang diberkati. Siapa yang terbesar di antara para murid? Yang pertama adalah, apakah hari ini saya adalah yang terbesar? Apakah hari ini kita saudara jemaat Tuhan, Bapak Ibu yang terbesar? Kita pada Tuhan dan diakon yang terbesar? Yang terbesar adalah orang yang merendahkan hatinya. Orang yang merendahkan dirinya di hadapan Tuhan Yesus. Itulah sebenarnya orang yang terbesar. Sebab barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Barang siapa yang meninggikan diri akan direndahkan. Saudara dan saudara jemaat Tuhan. Sebagai seorang pelayan, sebagai seorang pemimpin, baik di gereja, rumah tangga, dan masyarakat. Jangan kita berpikir bahwa ketika orang melayani kita, bahwa itu adalah satu kehebatan kita. Apakah kita pemimpin dari satu jabatan, organisasi tertentu, institusi tertentu, dan lainnya, apalagi di gereja. Secara dunia iya. Semakin banyak orang yang melayani kita, berarti semakin hebat kita. Itu menurut paradigma dunia. Tetapi Yesus Kristus mengatakan, aku datang bukan untuk dilayani, tetapi aku datang untuk melayani. Oleh sebab itu, yang kedua adalah, siapa yang terbesar dalam kehidupan ini sebagai orang percaya? Yang terbesar adalah siapa yang paling banyak melayani. Itulah yang terbesar. Itulah yang hebat. Jadi kita semua saudara, kita harus memiliki jiwa melayani. Jiwa kehambaan. Bukan jiwa yang ingin dihormati dan dihargai. Tapi jiwa yang selalu menghormati dan menghargai orang lain. Itulah sifat dari hamba yang benar. Itulah murid Yesus atau jemaat Tuhan yang terbesar. Yang selalu ingin menghargai dan menghormati orang lain. Lalu pada saatnya juga saudara ayat 35. Lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid. Katanya kepada mereka, jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, maka hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya. Oleh sebab itu berlomba-lombalah kita untuk menjadi pelayan. Sebab dengan menjadi pelayan berarti kita
sudah menunjukkan eksistensi kita sebagai murid Yesus Kristus yang sesungguhnya. Itulah yang terbesar. Ayat yang 36, ia memanggil dan ia mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya. Lalu apa artinya itu, saudara? Ketika ia mengatakan bahwa barang siapa menyambut seorang anak seperti ini di dalam namaku, ia menyebut aku, dan barang siapa menyebut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi dia yang mengutus aku. Saudara, anak kecil ini melambangkan kelemahan, melambangkan ketidakberdayaan, melambangkan kemampuan, ketidakmampuan. Ini dia, kepolosan, kejujuran, kelemahan, ketidakberdayaan, dan ketidakmampuan. Nah, barang siapa yang menghargai, menghormati, barang siapa yang memberikan pertolongan kepada orang yang tidak berdaya, kepada orang yang tidak mampu, kepada orang yang tersingkirkan, kepada orang yang lemah, maka ia adalah orang yang paling besar. Karena biasanya kita dimampukan hanya untuk menolong orang yang hebat. Tapi hari ini Yesus mengatakan, barang siapa yang mampu menolong sesamanya, yang lemah, yang tidak berdaya, yang susah, yang menderita, ialah orang yang hebat. Dan ialah yang memberikan kasih tanpa pemberi. Terima kasih, semoga kita memiliki jiwa ini. Dan jiwa inilah yang membuat kita bersorak-sorai pada akhir zaman. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Baik, mari kita masuk dalam doa syafaat kita. Bapak, Ibu, Dasi, dan jemaat Tuhan, kita satu dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih atas firman-Mu bagi kami pada pagi hari ini. Maka biarlah firman-Mu menguatkan, meneguhkan kami. Dan kami senantiasa, ya Allah, belajar dari teladan Engkau, Yesus. Kami harus menjadi pribadi yang rendah hati. Menjadi pribadi yang siap melayani. Menjadi pribadi yang menolong, yang membantu orang yang lemah. Kami datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Terima kasih ya Bapa. Dan pada saat ini Bapa di sorga, kami berdoa untuk seluruh warga jemaat-Mu. Ya, pada saat ini ikut ambil bagian beribadah secara virtual di rumahnya masing-masing. Berkati jemaat-Mu, baik hidupnya, pekerjaannya, rumah tangganya, Tuhan, masa depannya. Kami percaya Engkau akan menyertai dan Engkau akan senantiasa mengiringi jemaat-Mu. Dalam keadaan apapun, jemaat-Mu boleh menanam dengan penuh sukacita dan menuai dengan penuh sorak-sorai. Terpujilah Engkau. Hari ini Bapa, kami memasuki masa-masa sulit. Karena pandemi ini masih ada Bapa, tapi kami percaya Engkau menguatkan kami, menyertai kami, sehingga dengan cerdas kami boleh beradaptasi Tuhan dengan kondisi ini. Dan pada saat oleh karena kemurahan-Mu, kami boleh keluar dari keadaan ini dan kembali ke dalam kehidupan kami seperti sedia kala. Kami berdoa untuk pelayanan gereja-Mu, Jemaat GKI Agape Tuhan, sepanjang begini dan seterusnya. Pimpin, pelihara, apakah itu ibadah kategorial, juga doa, dan lainnya. Semuanya berjalan dengan baik. Kami berdoa untuk warga jemaat-Mu yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu Tuhan. Baik ulang tahun pernikahan, ulang tahun kelahiran, berkati. Mereka selalu sehat, kuat, panjang umur, dan semakin hari semakin dekat dengan Engkau. Terpujilah Engkau Bapa. Kami juga mau berdoa ya Bapa di sorga untuk program Majelis Jemaat GKI Agape Palangkaraya. Biarlah semuanya boleh berjalan walaupun dalam suasana yang tertatih-tatih. Dan pada saat ini Bapak sedang dalam proses pembangunan tahap kedua kantor jemaat. Dan kami mohon Bapak, Engkau berkati sehingga semuanya berjalan dengan baik. Dan terima kasih atas sumbangsi, dharma kasih dari warga jemaat yang memberikan sumbangan baik dana, baik tenaga, baik material. Biarlah semuanya menjadi kudus dan akan menjadi sarana untuk pembangunan dengan penuh kesukacitaan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami juga berdoa untuk warga jemaat-Mu, barangkali ada yang sakit, ada yang berbeban berat, kami yakin dan percaya Engkau menyertai. Untuk bangsa dan negara ini kami serahkan dalam tangan pengasihan-Mu. Ampuni kami dari salah dan dosa kami, inilah doa kami. Kami minta dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang diberikan kesempatan untuk kita memberikan persembahan syukur. Pertama, kedua, dan maju ke depan. Sebagai pengantar dari Amsal 3 ayat 9. Hormatilah Tuhan dengan mempersembahkan kepadanya yang terbaik dan segala harta milik dan dari hasil tanahmu. Mari kita berdoa untuk persembahan. Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus,
Semua yang kami miliki adalah kepunyaan-Mu. Engkau membimbing kami untuk menghitung berkat-Mu dan dengan sukacita selalu bersyukur atas segala pemberian-Mu. Kini terimalah persembahan umat-Mu yang akan kami berikan dengan hormat kepadamu. Amin. Sementara persembahan diedarkan, jemaat menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 235, bait pertama sampai bait ketiga. Pengakuan iman. Marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dan segala masa dan segala tempat mengikrarkan pengakuan iman Kristen yang diakhiri dengan haleluya, haleluya, haleluya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk.
Baik Bapak Ibu dan sidang jemaat Tuhan yang terkasih dan yang diberkati, pada hari Minggu tanggal 3 Oktober tahun 2021 kita akan melaksanakan perjamuan kudus sedunia dan juga perayaan pekabaran Injil Indonesia. Karena itu pada hari ini kita akan memasuki penjelasan Sensura Morum dalam rangka kita merayakan perjamuan kudus itu. Untuk menyambut dan ikut serta dalam perjamuan dan perayaan itu, marilah kita mempersiapkan diri secara bersama-sama. Yang pertama, kita perlu memahami arti dari perjamuan kudus. Sakramen perjamuan kudus adalah tanda dan meterai yang ditentukan dan diperintahkan Tuhan Yesus untuk dirayakan. Sakramen perjamuan kudus diadakan karena anugerah Allah dalam Yesus Kristus dan Roh Kudus menerima dan melayakkan setiap orang untuk menerima janji-janjinya. Anugerah Allah mendahului dan menumbuhkan kesadaran iman agar setiap orang percaya secara pribadi dan bersama-sama, baik orang dewasa maupun anak-anak, untuk merayakan dan memperingati penggenapan janji-janji Allah. Perjamuan kudus dirayakan untuk memperingati bahwa Tuhan Yesus telah menyerahkan tubuhnya dan menumpahkan darahnya demi menyelamatkan kita dan seluruh umat manusia. Perjamuan kudus dilayankan untuk merayakan bahwa oleh pengorbanan Tuhan Yesus, maka manusia yang berdosa menerima karunia Roh Kudus, hidup kekal dan menjadi anggota kerajaan Allah. Dan perjamuan kudus juga dilayankan untuk menghibur dan menguatkan orang-orang percaya ketika harus mengalami berbagai penderitaan dan memikul salib oleh karena imannya, sekaligus membangun dan menguatkan pengharapan bahwa setiap orang percaya akan masuk dalam perjamuan kudus anak domba Allah yang akan dilaksanakan di dalam kerajaan Allah yang kekal. Dapat Anda lihat dalam Matius 26 ayat 26 sampai 29. Markus 14 ayat 22 sampai 25. Lukas 22 ayat 14 sampai 20 dan 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 26. Saudara, sekarang kita perlu memeriksa hubungan pribadi kita sebagai umat dengan Allah. Pada saat perjamuan malam terakhir, Tuhan Yesus menghendaki agar kita merayakan perjamuan kudus untuk mengenangnya. Mengenang Tuhan Yesus berarti mengalami kehadirannya sebagaimana murid-muridnya dahulu dan menjadikan dia sebagai Tuhan dan juru selamat pribadi. Mengenang Tuhan Yesus juga berarti menyadari bahwa seluruh pengorbanan yang sudah dilakukan adalah untuk keselamatan dunia. Karena itu, marilah kita merenungkan dua hal berikut ini. Yang pertama, apakah kita sungguh-sungguh rindu untuk mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan, serta untuk mengalami kasih, kuasa, dan kebenarannya yang membaharui hidup kita? Yang kedua, apakah kita sungguh-sungguh menghayati seluruh hidup dan pelayanan Tuhan sampai Ia datang kembali? Dan itu adalah berkaitan dengan hidup kita, sehingga kita bertekad untuk setia kepadanya sampai akhir hidup kita. Saudara, dua hal ini perlu kita renungkan dengan sungguh-sungguh. Silakan jemaat memasuki saat teduh. Baik Bapak Ibu, yang ketiga, kita perlu memeriksakan hubungan diri kita dengan sesama. Pada perjamuan malam terakhir ketika Tuhan Yesus memecahkan roti dan mengangkat cawannya, Ia membagikan tubuh dan darahnya. Dan Ia berkata kepada murid-muridnya, menerima tubuh dan darahnya berarti dipersatukan dengan Tuhan Yesus, sehingga Ia menjadi kepala dan kita tubuhnya. Menerima tubuh dan darahnya berarti dipersatukan dengan semua orang yang menerimanya, juga menjadi satu tubuh dan satu roh. Saudara, mari kita renungkan dua hal berikut ini. Yang pertama, apakah kita sudah menghayati bahwa Tuhan Yesus menjadi kepala dalam seluruh kehidupan, baik kehidupan berjemaat dan bermasyarakat, dalam keluarga dan pekerjaan kita? Yang kedua, apakah kita sudah menghayati bahwa kita adalah anggota tubuh Kristus yang harus saling mengasihi seorang terhadap yang lain? Saudara, silakan saudara memasuki saat teduh. Yang keempat, kita perlu memeriksa kesediaan kita untuk bersaksi dan melayani. Saudara, ketika kita bersatu dengan Kristus, roti hidup yang dipecah-pecahkan bagi dunia, kita pun dipersatukan dalam kematian dan kebangkitannya. Dipersatukan dengan Kristus berarti diutus untuk mengosongkan dan menyangkal diri, memikul salib dan mengikut Kristus. Dipersatukan dengan Kristus berarti diutus untuk memberi hidup kita bagi keselamatan dunia. Karena itu marilah kita merenungkannya, saudara. Dua hal berikut ini. Yang pertama, apakah dalam persekutuan dengan Kristus kita mau berkorban dan menjadi berkat bagi sesama? Yang kedua, sebagai anggota tubuh Kristus,
Sudahkah kita menjadi wujud kehadiran Kristus di tengah-tengah dunia? Yaitu sebagai telinga yang bersedia mendengar dan peduli dengan keluh kesah dari orang-orang yang memerlukan pertolongan. Sebagai mulut yang menyuarakan kebenaran. Sebagai tangan yang berkarya memperjuangkan keadilan dan damai sejahtera. Karena itu dipersilakan saudara memasuki satu teduh untuk merenungkannya. Baik saudara dan sidang jemaat Tuhan, kiranya Roh Kudus menolong kita sekalian untuk mempersiapkan diri dalam ikut merayakan perjamuan kudus dalam rangka Hari Perjamuan Kudus sedunia dan pekabaran Injil Indonesia yang nanti akan dilaksanakan pada hari Minggu 3 Oktober tahun 2021. Tuhan menolong kita sekalian. Sidang jemaat Tuhan, saya undang kita untuk berdiri. Kita akan menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kembali sidang jemaat menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 389 ayat 1 dan 2. Besarlah kasih Bapakku.